Assalamualaikum teman-teman. Selamat sore dan selamat datang di podcast kami yaitu podcast Sekilas Info. Sebelumnya nih perkenalan, saya Enggal Kurniawasi, salah satu siswa dari SMA 1 Kepahyang, dan di samping saya ada teman saya Ini Rahmadani. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu keteladanan dari siswa aktif MAN 2 Kepahyang. Langsung saja kita sambut tamu hebat kita dari MAN 2 Kepahyang. Inilah dia Kak Nanda. Silahkan masuk. Oke, halo Angel dan Halo Kak Nanda. Oke, kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke. Oh ya teman-teman, kali ini kita mengundang siswa aktif MAN 2 Kepahyang dan juga Purna OSIS. Ketua OSIS maksudnya. Nah, sebelumnya nih boleh nih Kak Nanda memperkenalkan diri agar yang nonton bisa lebih mengenal Kakak. Oke, terima kasih Angel dan ini sebelumnya sudah mengundang saya ke podcast kalian. Oke, untuk teman-teman, saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nanda Dwi Anggara. Saya merupakan siswa dari MAN 2 Kepahyang dan juga merupakan ketua OSIS angkatan 16 yang sudah menjadi purna. Dan juga saya merupakan anggota dari Forum OSIS Bengkulu juga, dan alamat saya itu di Desa Tabayar Pau. Ini itu saja sih. Sebelum kita lanjut nih, inilah dia sedikit biografi tentang Kak Nanda. Inilah dia Nanda Dwi Anggara. Nanda Dwi Anggara merupakan salah satu siswa aktif dari MAN 2 Kepahyang atau lebih dikenal dengan MAN Dayang. Di sekolah, Nanda juga mengikuti berbagai ekstrakurikuler seperti OSIS, Pramuka, dan lain-lain. Nanda juga memiliki kepribadian yang menarik. Dia ramah dengan semua orang dan mudah berbaur. Ia suka berteman dengan siapa saja. Ia sering membantu teman yang kesusahan, peduli terhadap orang di lingkungan sekitar. Ia juga patuh dan rajin di sela-sela waktu sekolah. Ia menyempatkan beribadah. Ia anak yang bertanggung jawab, selalu ingin mencoba hal baru. Ia juga pernah menjabat menjadi ketua OSIS dan alhasil dia bisa menjadi ketua OSIS di periode 2022 dan 2023. Itu adalah salah satu hal baru yang ia coba. Dia selalu percaya diri dan selalu semangat mencoba hal-hal baru, dan dia juga memiliki banyak teman dari berbagai kelas dan angkatan. Nah, itulah tadi profil yang sudah kita lihat dari Kak Nanda. Nah, dari beberapa yang sudah kita lihat, ada beberapa pertanyaan yang akan kami tanya kepada Kak Nanda. Boleh. Setelah kita lihat profil tadi, sepertinya Kak Nanda ini banyak memakan waktu di suatu kegiatan, organisasi, terus masuk eskul-eskul. Gimana sih cara mengatur antara belajar dan kakak berorganisasi? Kan padat banget itu. Iya, pasti. Gimana sih Kak? Oke, kalau di ngomong waktu ya, Angel dan ini ya, sebenarnya itu semua tergantung kepribadian masing-masing yang bisa menghandle sebuah waktu supaya tepat waktu dan semuanya balance based on ekonomi. Jadi biasa bawa balance. Jadi sebelumnya itu saya itu sering ngambil prinsip waktu itu adalah uang. Itu Kak. Karena sedetik waktu itu berharga. Jadi harus membalancekan sebuah waktu. Apalagi seperti saya ini kan, kegiatan di sekolah itu pasti banyak tuh. Apalagi setiap tahunnya itu ada kegiatan seperti kegiatan sekolah lainnya seperti kelas meeting, sudah itu mungkin hari guru, itu kan yang menghandle atau yang mengurusnya itu anak
OSIS. Dan juga eh, saya ini bergabung juga di ekskul-ekskul lain juga seperti Pramuka. Sudah itu bergabung juga ada juga yang namanya itu RPDI, Remaja Peduli Dakwah Islam. Jadi pertanyaan tadi kan seputar bagaimana menghandle waktu. Nah, balik lagi poin tadi, waktu adalah uang. Jadi bagaimana cara mengatur waktunya? Kalau prinsip saya pribadi yaitu mengutamakan yang lebih penting terlebih dahulu. Nah, jadi semisal di kegiatan sekolah, ada kegiatan sekolah tuh kan saya ini kan merupakan ketua OSIS kan, pasti ada kegiatan sekolah tuh. Nah, kegiatan sekolah itu kalau memang penting itu diutamakan. Dan untuk kegiatan seperti siswa aktif kan, siswa aktif itu belajar, kan maksudnya itu belajar. Itu kan pelajaran itu sebenarnya penting juga tuh kan, bukan berarti tidak penting. Nah, bagaimana sih caranya membagikan waktu saat belajar? Nah, itu kalau saya pribadi itu caranya itu kan saya punya teman tuh sekelas. Teman sekelas itu ya mungkin saya anggap partner kelas lah ya, karena apapun yang guru kasih pelajaran, apapun guru yang kasih mapel atau tugas, dia selalu sampaikan. Karena kayak partner, jadi seru kayak sama dia tuh kayak kalau ada tugas dia sampaikan. Jadi udah dari kegiatan OSIS itu malamnya lanjut kerja ngerjain tugas ya, betul ngerjain tugas. Jadi lebih besok paginya dikumpulkan. Kalaupun tidak sempat mengumpulkan sama guru mapelnya, nanti saya tuh nitipnya sama teman yang ngasih tuh bahwasanya ada tugas itu kan. Nah, saya titip tugas tuh. Dan bahwasanya tolong nih ya titip tugas karena ada kegiatan di OSIS kan. Kalau di itu kan namanya tuh OSIS, tapi yang sering OSIS Satria Mandua Kepahyang. Jadi Satria kan. Jadi Satria sering dipanggil. Juga bagai tidak luput pula kan ada kegiatan eskul kan. Nah, di eskul itu sebenarnya saya itu bukan menjadi ketua, tapi hanya sekedar sebagai anggota. Tapi saya ikut serta dalam kegiatan eskul tersebut dari aktif. Untuk menghandle waktunya kan itu balik lagi mengutamakan yang mana yang lebih penting. Ini padat banget ya Kak ya, kegiatan mulai dari berorganisasi, ekskul yang Kakak ikuti di MAN. Iya, sangat padat karena ya lebih baik mencari kesibukan daripada mencari waktu kosong. Karena ilmu itu berharga untuk kedepannya. Lebih baik susah di masa muda daripada susah di masa tua. Gitu. Kakak kan udah nggak menjabat lagi nih jadi ketua OSIS. Nah, jadi ada sedikit kelonggaran waktu kan. Yes. Nah, Yeah. jadi kakak manfaatkan untuk apa sih waktu itu? Oke, untuk waktu ya, benar sih kata Angel. Untuk waktu itu sudah sedikit berkurang setelah saya itu nggak lagi jadi ketua OSIS. Jadi saya itu manfaatin waktunya itu yang ke hal yang positif. Hal yang positif yang sering saya lakukan itu lebih kayak waktu bermain sama mencari relasi lagi, kayak lebih akrab lagi main bersama teman-teman. Itu ada lagi komunikasi sama teman-teman, lebih kayak ngobrolnya itu lebih banyak di teman. Nah, kayak nggak plong kalau pas jadi ketua OSIS itu kan sibuk di organisasi, jadi padat kan. Jadi waktu main sama temen tuh kayak ngobrol kayak gini kan, ngobrol sama temen itu kurang. Jadi di waktu yang mungkin sudah sedikit singkat itu dibawa juga ke dalam hal positif ya, seperti ngobrol. Dan juga sih dalam ngobrol seperti saya itu sering kalau pas jadi ketua OSIS itu kan sibuk di kegiatan ataupun ya sekolah itu kan sibuk juga di situ kan. Ini kan sudah jadi itu kan, jadi sering itu kayak lebih banyak di rumah sih karena waktunya udah nggak terlalu banyak kan, udah berkurang kan, jadi waktu bareng keluarga terutama sama ayah sama ibu itu kayak lebih banyak gitu. Jadi ngobrol sama orang tua juga waktunya lebih banyak kan, balik sekolah kadang kalau
pas jadi ketua OSIS tuh mungkin masih di sekolah kan. Paling jam-jam 6, jam 5 itu baru pulang, dan itu ada yang sampai jam bisa baru pulang. Kalau sekarang kan pulang balik sekolah langsung balik langsung ketemu orang tua, lebih baik keduanya tuh ngobrolnya sama orang tua. Juga kalau di hari libur kan kosong tuh karena eskul mungkin kelas 3 kan nggak lagi tuh eskul, dan juga udah pernah mungkin eh, kalau kelas 3 ini kan mungkin juga disibukkan kayak kegiatan tambahan, belajar tambahan kayak les gitu kan. Untuk mungkin mengejar SNMPP ya kelas 3, jadi lebih kayak ke apa namanya, ke ilmu, ke Fokus ke ya, masa fokus depan. belajar gitu kan. Lebih fokus lagi belajarnya, lebih kayak mendalami lagi kan pelajaran kayak les. Itu juga kalau pas jadi ketua OSIS itu kan jarang tuh maksudnya tuh olahraga full ya. Paling latihan-latihan fisik aja tuh kayak di rumah kan. Kalau sekarang kan udah gak jadi ketua OSIS tuh lebih kayak seperti lebih sering jogging gitu kan, jogging sore itu lebih jogging pagi jogging apa itu ya, maraton ya, maraton pagi ya. Itu sih paling kalau saat ini ya, karena baru juga kan pernah ketua OSIS, mungkin kedepannya lebih lagi sih. Ngomong-ngomong keluarga, gimana sih respon pas kakak masih waktu padat-padatnya jadi ketua OSIS, terus Terus banyak eskul, banyak masuk-masuk ke organisasi, itu respon, dan juga rumahnya kan jauh kan dari SMA. ya Gimana sih kak respon orang tuanya? kalau orang tua ya sama anak itu pasti rasa cemas gitu kan, pasti ada kan, terutama ibu kan pada anaknya kan pasti ada kan rasa cemas, rasa khawatir, itu pasti ada kan. Tapi orang tua juga yakin apa yang dilakukan anaknya itu hal yang positif, Mendukung. yang mendukung kayak oh ya udah yang penting hati-hati, oh, jangan sampai ada hal yang tidak diinginkan dilakukan. Itu sih pesan dari orang tua. Itu kayak oh ya udah kalau selagi itu positif dan berguna dan ada manfaatnya itu silahkan. Dan juga orang tua tidak terlalu apa namanya ya, ya karena itu terlalu menekankan ya, karena nggak boleh gini gitu. Asalkan positif ya, baik ya. Kalau diomong pernah dimarah ya pasti pernah dimarah orang tua, karena ya mana ada anak mungkin baru kaget kan dia Full sampai hampir malam kan, jadi mungkin khawatir kan ya, namanya orang tua kan pasti namanya khawatir pasti ada. Karena rumah jauh juga. Nyaman dari rumah jauh tuh itu pasti ya itu yang membuat di orang tua tuh khawatir kan, karena ya kita nggak tahu kan kondisi di jalan bagaimana. Tapi semoga nggak ada sih kan kalau musibah, tapi nggak bisa kan kiri ya. Tapi untuk itu sih pesan orang tua jangan terlalu malam aja sih. Nah, kan itu tadi respon dari orang tua. Ya. Nah, bagaimana sih respon teman-teman kakak terhadap kakak? Pasti ada perkataan yang dari sisi positif dan negatifnya. Dan bagaimana kakak menanggapi perkataan? Oke, benar sih kata Angel. Terutama di saat saya menjadi ketua OSIS itu banyak sekali iming-iming yang masuk, gitu ya. Banyak hal positif yang disampaikan, ada juga yang negatif yang mereka sampaikan. Ya tergantung dengan kita pribadi. Kalau yang negatif ya gak usah kita dengar. Yang positif kita ambil. Karena orang yang berbicara yang negatif itu mungkin mereka tidak tahu apa yang didapatkan, apa pelajaran yang bisa didapatkan, apa yang bisa keuntungan apa yang saya lakukan seperti menjadi ketua OSIS. Mereka tidak tahu. Itulah makanya bedanya orang yang berorganisasi dengan siswa-siswi yang hanya datang pulang. Beda. Jadi eh, perkataan yang positif kita ambil ya. Apa yang sekiranya memang butuh dan menguntungkan untuk kita ya kita ambil saran,
mungkin motivasi ya kita ambil untuk kita. Kalau yang negatif yang mungkin tidak enak didengar gak usah kita dengar, karena ambil prinsip dong, yang mereka katakan belum tentu mereka bisa jadi seperti kita, belum tentu mereka bisa jadi seperti saya ini, belum tentu dia siap untuk jadi seperti saya. Tuh. Ya, terus gimana sih Kak pengalaman selama menjabat sebagai ketas kemarin setelah pensi ini? Udah kayaknya. Pastinya banyak ya, banyak. Yang salah satunya itu ya pasti yang pertama, saya itu mungkin banyak dikenal terutama dalam lingkup sekolah terlebih dahulu, seperti kawan-kawan di teman dua kepayang itu, Famous. teman-teman teman ya, friends itu orang lebih kayak lebih kenal, oh ini ketus kami ya, dia lebih enak sih, lebih bangga aja sih ya. Dan tuh guru-guru juga kayaknya lebih deket kan, kalau ada apa-apa tuh pasti manggilnya saya kan, ada kegiatan terutama pembina tuh pasti udah deket ya. Sudah itu keuntungannya juga kita bisa kenal ke orang-orang luar kayak gitu, lebih aktif kan, terutama namanya organisasi itu kan kayak tempat perkumpulan untuk mencari menjadi wadah kan. Jadi punya dong relasi di luar kayak kan, orang-orang kenal juga, kayak misalnya ketus Sema satu tuh kan pasti kenal kan ketusnya Mando Kepahyang kan, dan juga dari Man kenal ke dong dari ketus Sema satu siapa. Jadi itu sih yang pertama. Ada tuh yang kedua, eh, kita tuh punya landasan ke depannya. Jadi relasi, karena kita untuk ke depan itu ya ini motivasi ya untuk teman-teman juga nih, untuk relasi itu sangat penting. Karena kenapa penting? Karena kita ya pastinya tidak bisa hidup sendiri ya, sama di dunia kan. Jadi relasi itu sangat penting. Jadi kita nanti mau cari pekerjaan, mau mungkin di perkuliahan, jadi lebih banyak relasi. Oh jadi kalau kita ke sana, oh ada kenalan kita dari sini, jadi kalau di organisasi itu kan lebih enak. Itu sih yang paling menguntungkan dan paling membanggakan kan. Sudah itu yang orang tua juga mungkin lebih kayak bangga kan dikenal sama guru-guru kan. Kalau orang tua yang datang ke sekolah tuh pasti kan, oh ini orang tuanya Nanda, oh, mau cari Nanda sih, Nanda di mana, pasti orang tahu kan, oh di situ lokalnya, kayak lebih, oh lah udah tahu sih orang sama, oh ini orang tuanya Nanda, orang langsung respon. Tahu ada kan kalau siswa biasa siapa misalnya si ini mau orang tuanya ini mau nanya siapa tuh anak lokal mana kelas berapa, kalau orang pasti kalau orang Nanda ini ibunya siapa, ibunya Nanda di mana, ketus ketus mandor bayang itu, iya ibu ini ibunya, oh itu kelasnya, jadi orang udah tahu kan. Nah itu enaknya jadi ketus, tapi ada juga sih enaknya Betul kan? ya seperti itu tadi, iming-iming dari temen-temen kayak apa sih ini, kayak babu ya kan seringnya, babu ya, babu Babu sekolah. sekolah ya, yes. Tapi menurut menurut saya pribadi itu nggak babu, itu pelajaran. Karena kalau kita udah tamat dari SMA atau membantu, pasti kita ujung-ujungnya kuliah, tamat kuliah pasti nyari kerjaan. Nah, kerja itu Pengalaman. ya, kerja itu kan pasti nggak mungkin dong kita yang ngatur bos, iya kan? Pasti bos yang ngatur kita. Jadi udah punya pengalaman, oh disuruh ini, oh pernah kayak disuruh gimana manuson kan, itu pernah nih matematik soal, tahu sedikit kan apa ini. Nah, jadi gak buntu. Sudah itu Banyak hal yang dari nggak tahu jadi tahu. ya itu benar sih, kayak oh kalau ini sih dulu pernah sih nganu dikit-dikit walaupun sedikit bisa ya, yang penting pernah megangnya, pernah tahu ya. Aduh Kak, sepertinya waktunya udah habis nih. Senang sekali bisa mengobrol dengan Kakak dan banyak juga cerita-cerita Kakak yang dapat kami atau terinspirasi. Oke. Dan saya juga mungkin terima kasih kepada Angel dan Dini telah mengundang saya untuk ke podcastnya Angel dan Dini. Semoga teman-teman bisa mengambil poin penting dan poin baik apa yang dipodcastkan oleh mereka, apa yang mereka sampaikan. Itu sih.
Ada pesan atau motivasi untuk Untuk penonton? relasi. Oke, mungkin ada sih, ada beberapa kata yang bakalan saya sampaikan kepada teman-teman, terutama di masa-masa SMA ataupun MAN, itu manfaatkan waktu karena waktu adalah uang. Karena jika kalian tidak memanfaatkan waktu dengan baik, maka kalian kehilangan uang. Jadi sudah itu carilah relasi sebanyak-banyaknya karena relasi itu sangat penting baik di dunia perkuliahan, sudah itu pekerjaan itu sangat penting relasi. Oke. Pesan sih semoga kalian bisa sukses berdua. Amin. Saya sukses juga. Baiklah, keteladanan yang kita ambil dari Kak Nanda adalah sikap pantang menyerah dan jangan takut untuk mencoba hal baru, jangan putus asa terhadap perkataan orang, jadikan itu sebagai motivasi kita. seperti kata Kak Nanda tadi, belum tentu orang lain bisa menjadi seperti Kak Nanda. Baiklah, terima kasih telah mendengarkan podcast kami. Ingat, perubahan besar dimulai dari langkah yang kecil. Baiklah, kami pamit undur diri. Saya Enggal Kurniawasi dan teman saya Dini Rahmadani dan narasumber kita, Nanda. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.